Good morning, everyone. Sudah kedengeran suaranya, Miss? Oke. Baik, sebelum Miss mulai pertemuan kali ini, kita awali dengan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Baik, because this is our first meeting, let me introduce myself first. My name is Nikade Ayu Risnadila. You can call me Risna or Dila. I'm your English teacher for today, and then I'm from Banjar Dauh Laba, Singakerto, Ubud. That's all about myself. Okay, let's start. Untuk 2 minggu lalu, Ibu Sangayu sudah menjelaskan tentang bagaimana memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. So, last week, Mrs. Sangayu taught you about how to introducing self and others in informal situation and formal situation, ya. So, for today, we will talk about pronoun. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari tentang materi pronoun, kalian diharapkan mampu meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga menggunakan tata bahasa dalam artian pronoun yang sesuai dengan konteks. Sampai di sana sudah mengerti? Baik, kita lanjutkan ya. Okay, so for today we will talk about what is pronoun and then type of pronoun ya. Jadi ada 5 tipe pronoun yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi there are 5 types of pronoun. Right, next. So as you can see, pronoun is a word that take place of nouns such as I, you, they, me, it, and then etc. Pronoun are frequently used to prevent unimportant repetition. Jadi artinya pronoun itu adalah kata ganti ya, kata ganti noun atau kata benda. Jadi contohnya atau seperti I, saya, kamu, saya, itu benda atau binatang, mereka, dan yang lainnya. Pronoun itu biasanya digunakan untuk mencegah pengulangan kata. Jadi, untuk menghindari pengulangan kata, kalian harus menggunakan pronoun ya. Next, for example, jadi Miss kasih contoh di sini. Bill is my best friend. Bill live in Jakarta. Bill's hobby is playing football. Nah, from those sentences, jadi dari kalimat itu, kalian bisa lihat, the word Bill is repeated too often. Jadi kata Bill itu dia diulangi berkali-kali, ya. That make the sentences it's not interesting. Jadi itu membuat kalimat tersebut atau paragraf tersebut tidak menarik untuk dibaca. Jadi to make it better, kalian harus menggunakan pronoun di sini. Jadi biar kata Bill ini bisa diganti. Jadi nggak diulangi secara terus-menerus.
Itu fungsi pronoun. Sehingga kalau Miss pakai pronoun, dia akan menjadi seperti ini. Nah, Bill is my best friend. He live in Jakarta. His hobby is playing football, ya. Jadi di sini di sentence pertama, for the first sentence kita udah bahas di sini yang dimaksudkan adalah Bill. Nah, jadi di Bill kedua Miss ganti dia dengan he. Kenapa? Karena di sini yang diminta adalah subjek. Sedangkan untuk next sentence Miss gunakan his. Kenapa his, Miss? Karena di sana untuk kepemilikan ya. Jadi his hobby. Sehingga Miss ganti pakai his, bukan Bill's hobby, but his. Karena kita sudah tahu konteks yang kita bicarakan di sana itu adalah Bill orangnya. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, tolong dianggukkan kepalanya ya. Sudah mengerti? Oke. Next. Oke, there are 5 types of pronoun. Nah, the first one is subject pronoun or subjective pronoun. And then the second one is object pronoun or objective pronoun. And then possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Ya, jadi ada 5 jenis pronoun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Oke, Miss lanjut ya. Okay, the first one, subjective pronoun or subject pronoun. Subjective pronoun are the subject of a sentence. It perform the action of the verb. Nah, jadi apa itu subjective pronoun? Jadi subjective pronoun itu adalah kata ganti untuk si pelaku ya atau orangnya. Jadi dalam kalimat bahasa Indonesia itu kalian sering membahas tentang SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan kan. Jadi sama subjek di sini berarti orang. Jadi si pelaku yang melakukan action verb. Jadi action verb di sana kata kerja. Jadi pelaku ya. Jadi untuk subjective pronoun ada I, you, we, they, she, he, it. Ini namanya subjective pronoun ya. Nah, jadi Miss rasa kalian sudah tahu I itu berarti saya, you itu apa? Iya, kamu, we itu ya, kita atau kami ya. And then they, ya mereka. And then she, dia perempuan ya. And then he, dia laki-laki. And then it, benda atau binatang ya. Jadi contohnya bisa kalian lihat, as you can see, for example, number 1. John and Robert went to Sanur Beach last week. They went there by motorcycle. Nah, di sini di kalimat pertama, Miss sudah jelaskan bahwa yang di sana subjeknya itu adalah John and Robert ya. John and Robert. Sehingga untuk kalimat selanjutnya, Miss cukup menggunakan they. Kenapa they, Miss? Karena di sini ada John and Robert, ada 2 orang. Jadi untuk kata ganti atau subjective pronoun-nya kita pakai they ya. It will be different, jadi akan berbeda ketika subjeknya di sini adalah Robert saja. Berarti misalkan Robert went to Sanur Beach last week. Jadi di sini akan berubah menjadi, kalau Robert aja berarti akan berubah menjadi he ya. He went there by motorcycle. Kenapa? Karena cuma ada 1 orang si Robert. Nah, akan berbeda juga ketika John ya. Misalkan ada saya di sana. Jadi I, John, and Robert went to Sanur Beach last week. Jadi di sini dipergunakan apa? Ya, we ya. We went there by motorcycle. Okay, very good.
Next, for the number 2, lady is my best friend. Jadi di sini dipakainya she. Kenapa? Karena di sini lady ya, satu orang, dia perempuan. Maka di sini dipakai she. She is very beautiful ya. Jadi nggak perlu kita bilang lagi lady is very beautiful karena di kalimat pertama kita sudah jelaskan bahwa yang kita bicarakan itu adalah lady. Jadi udah tahu orangnya. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Sudah mengerti untuk subjective pronoun? Sudah? Ya, intinya dia si pelaku ya. Jadi tempatnya itu adalah di depan kata kerja. Bisa Miss lanjut? Oke, Miss lanjutkan ya. Next, untuk yang kedua itu ada objective pronoun. What is objective pronoun? Objective pronoun are the object of the sentence, it action of the verb. Nah, jadi objective pronoun itu dia adalah objeknya. Objek dari kalimat tersebut. Jadi, dia yang menerima aksi dari kata kerja tersebut. Jadi, tempat objek itu biasanya setelah kata kerja ya. Jadi kalau dalam kalimat SPOK itu predikat itu sama dengan kata kerja. Jadi tempat objek itu adalah setelah predikat atau verb. Setelah kata kerja. Kalian pasti sudah tahu kata kerja kan? Sudah kan? Sudah. Oke. Nah, untuk objective pronouns ada me, you, us, them, her, him, it. Nah, kalau saya yang menjadi jadi objek, berarti kita pakai me ya. Kalau saya yang jadi objek, berarti kalian menggunakan me. Sedangkan kalau you, itu tetap dia you. Kemudian kalau kami, berarti dia berubah menjadi us ya. And then kalau they, jadi them. Kalau she jadi her, kalau he jadi him, kalau it tetap it ya. Nah, ini dia. Nah, for example, kalian bisa lihat di sana. This bag is very cute. I really like it. Nah, it di sini dia adalah apanya? Apanya it di sini? Iya, bag-nya ya. Jadi di sini dia jadi subjek, di sini dia jadi objek. Jadi I really like it. It di sini kita sudah tahu bahwa itu adalah bag atau tasnya. Jadi dia masuk kategori it sehingga I really like it ya. Next, my friend asked me to call my mother. Nah, my friend asked me. Di sini karena konteksnya saya yang dipanggil berarti jadinya adalah me ya. Akan berbeda ketika yang dipanggil itu adalah kamu misalnya. Jadi my friend asked you to call my mother ya. Jadi di sini nanti akan menyesuaikan siapa dia. Karena di sini yang diminta saya yang dipanggil oleh ibu saya, berarti kalian menggunakan me ya sesuai dengan objek pronoun. Jadi nggak menggunakan I lagi karena I itu khusus untuk subjektif pronoun ya. Kalau misalnya untuk objek, ketika saya jadi objek, kita makainya me. Misalnya you call me ya. You call me. Jadi setelah kata kerja call, after verb call ada saya. Jadi berarti saya di sana dia jadi objek, berarti berubah menjadi me. Nah, and then I don't trust them at all. Nah, setelah kata kerja trust di sana ada them. Them itu berarti siapa yang menjadi objeknya? Ya, mereka ya. Jadi di sini akan menyesuaikan dengan orangnya. Jadi ini objective pronoun ya. Oke, next. Sampai di sana mengerti? Oke, next.
Oke, next ada possessive adjective ya. Possessive adjective are word that indicated possession. Possessive adjective are used with noun. Jadi possessive adjective ini adalah kata yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan ya. Jadi possessive adjective ini diikuti oleh noun di belakangnya. Jadi kepemilikan yang di belakangnya diikuti oleh kata kata benda atau nouns ya. Jadi possessive adjective itu there are consist with my, her, his, its, your, their, our. Nah, berarti kalau saya yang punya berarti pakai my. And then kalau dia perempuan yang memiliki berarti pakai her. Kalau dia laki-laki berarti pakai apa? Ya, his. And then kalau yang punya adalah binatang berarti pakainya apa? Kalau yang mempunyai binatang misalnya ekornya berarti ya its ya. Kalau yang mempunyai kamu berarti pakainya your. And then kalau punya mereka berarti their. Kalau yang memiliki kami adalah our ya. Nah, for example, as you can see, my pen pal is very kind. Jadi setelah my itu ada noun-nya, pen pal. Kalian sudah tahu pen pal? Sudah ya. Jadi last 2 week sudah dijelaskan sama ibunya bahwa pen pal itu adalah sahabat pena. Jadi my pen pal is very kind. Jadi setelah possessive adjective selalu diikuti oleh noun di belakangnya. Next, our house is very expensive. Jadi rumah kami sangat mahal ya. Jadi our and then followed by noun house ya. And then her favorite food is fried rice. Jadi her ada favorite food. Nah, misalnya this is our class. Jadi di belakangnya selalu diikuti oleh noun atau kata bendanya. Jadi seperti ini contohnya bisa kalian lihat. Jadi selalu diikuti oleh noun di belakangnya. Itu intinya ya. Sudah mengerti? Sudah. Oke, next. Nah, possessive pronoun. Jadi possessive pronoun itu sama kayak possessive adjective, tapi coba kita lihat. Possessive pronoun also show possession, but possessive pronoun are not followed by noun. Nah, jadi yang membedakan di sini adalah kalau possessive pronoun itu dia tidak diikuti oleh noun di belakangnya. Jadi kalau possessive adjective yang tadi dia diikuti oleh noun di belakangnya, kalau possessive pronoun dia tidak diikuti oleh noun ya. Jadi biasanya nounnya ini atau bendanya ini sudah diketahui atau bisa disebutkan di depannya ya. Kalau misalkan kalian masih ragu dengan bendanya, jadi bisa disebutkan di depan. Jadi intinya setelah kata possessive pronoun atau setelah possessive pronoun ini, kalian tidak menulis noun di belakangnya. Ya, misalnya, for example. Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi kalau yang punya saya, berarti pakainya mine. And then, kalau yang punya kami, berarti pakainya ours. Kalau yang mempunyai you, berarti pakai yours. Kalau they, pakai theirs. And then he, his, she, hers, it, its ya. Jadi sama dia kayak possessive adjective. Cuma yang membedakan nanti adalah ketika kalian menulis it saja berarti itu kategorinya adalah possessive pronoun. Tapi kalau misalnya ada its dan di belakangnya ada kata benda atau noun berarti dia kategorinya adalah possessive adjective. Sudah mengerti? Sudah, gampang ya. Nah,
Untuk contoh, for example, kalian bisa lihat. My brother's shirt was pink. Mine was light blue. Nah, di sini di kalimat pertama sudah dijelaskan bahwa kita ngomongin tentang shirt ya. Shirt itu apa? Shirt itu apa? Baju apa? Ya, kemeja ya. Jadi di sini dijelaskan main aja. Jadi kalian pakai cukup main aja. Kenapa? Karena seperti yang Miss bilang, kalau possessive pronoun itu not followed by noun. Jadi langsung saja ke keterangannya. Mine was light blue ya. Jadi milikku adalah biru cerah ya. And then I had my job. Do you have yours? Jadi yang dimaksud yours di sini adalah pekerjaannya kamu ya. Jadi kita nggak perlu tulis noun, itu intinya. Di belakang dari possessive pronoun. Is that car yours? Apakah mobil itu milikmu? Is that car yours? Nah, kalau misalnya sudah diketahui bendanya, is that yours? Segitu aja cukup. Nah, dia perbedaannya seperti ini. Kalau misalnya dia kategorinya possessive adjective, berarti is that your car? Setelah kata your ada car-nya kan? Seperti yang Miss bilang tadi, seperti yang Miss jelaskan bahwa kalau possessive adjective itu diikuti oleh noun, sedangkan possessive pronoun tidak. Jadi, is that your car? Berarti itu kategorinya possessive adjective yang dipakai. Sedangkan kalau is that car yours? Berarti di belakang yours nggak ada noun, berarti dia kategorinya adalah possessive pronoun. Ya, this house is bigger than mine. Jadi rumah ini lebih besar daripada mine. Berarti milik saya ya. Jadi mine, cukup mine, bukan my house. Kalau my house berarti konteksnya adalah possessive adjective. But kalau kalian pakai mine berarti itu possessive pronoun yang punya. Sudah mengerti? Sudah. Jadi ada dua ya untuk kepemilikan, ada possessive pronoun, ada possessive adjective. Jadi yang membedakan di sana kalau possessive adjective diikuti oleh noun, kalau possessive pronoun tidak diikuti oleh noun di belakangnya ya. Oke, next. Nah, next ada reflexive pronoun. Itu adalah pronoun is normally used when the object of the sentence is the same as the subject. Jadi, reflexive pronoun ini atau pronoun ini atau kata ganti ini kita gunakan apabila orang dan objeknya itu sama ya. Jadi ibaratkan seperti ini. Di sana Miss yang melakukan, jadi Miss juga yang sebagai subjek. Jadi objek sama subjeknya itu sama di sana. Contohnya seperti ini. I love myself. Jadi subjeknya saya. Siapa yang dicintai di sana? Diri saya kan. Jadi I love myself. Itu dia. Kapan kalian memakai pronoun ini? Jadi ketika subjek dan objeknya itu sama ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada reflexive pronoun. There are consist with myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, themselves. Kenapa yourself-nya di sini ada dua, Miss? Nanti Miss akan jelaskan. Ada singular, ada plural, ya. For example, di sini bisa kalian lihat, you shouldn't blame yourself. Jadi, you, yourself. We need to remind ourselves. Jadi we, ourselves. We need to remind ourselves how important a family is, ya. And then I made this cake by myself. Jadi I yang membuat saya juga, jadi myself,
ya. And then I would like to introduce myself. Nah, I, myself ya. Jadi pronoun ini kalian pakai atau gunakan ketika subjek dan objeknya itu sama ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. We need to remind. Siapa yang harus di-remind? Diri saya, kan? Sorry, diri kami. Berarti ourselves. We, ourselves. I berarti myself. Kalau he, berarti himself. Understand? Mengerti sampai di sana? Understand? Understand? Kalau sudah mengerti, coba anggukkan kepalanya ya. Understand? Kalau yang belum berarti belum mengerti ya. Sepuluh AP5 Putu Dika, understand? Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini pasti kalian bingung, Miss, ini kok self, ini self. Kenapa? Nah, bisa lihat di sini. Kalau akhirannya menggunakan self, berarti itu yang dipakai adalah untuk singular ya. Jadi tunggal dia. Sedangkan untuk self itu digunakan untuk jamak atau plural ya. Jadi sudah mengerti untuk penggunaan self dan selves itu sama. Cuman di sini kenapa Miss tulis 2? Karena kayak misalnya sekarang Miss berbicara dengan banyak orang kan. Jadi misalnya Miss kasih contoh seperti ini. We need to remind ourselves. Jadi konteksnya Miss ngomong sama banyak orang. Kan banyak orang nih di sini. Pas itu Miss pakai ourselves. Misalnya, you have to love yourself. Jadi kalau misalnya di sana orangnya banyak, berarti Miss pakai yang yourself yang ini, yang jamak ya. Sedangkan kalau misalnya di sana Miss cuma ngomong sama satu orang, misalnya sama Putu Dika aja satu, berarti Miss pakai yang singular atau tunggal, ya. Sudah mengerti? Biar nggak bingung penggunaan self yang ini sama self yang ini, ya. Jadi ini tunggal, ini jamak, ya. Untuk contohnya bisa kalian lihat, I look at myself in the mirror. Jadi saya, satu orang kan. We can, kami. Berarti kami itu udah pasti lebih dari satu orang. Jadi we can finish it by ourselves ya. Jadi sama, we ourselves, I myself. Jadi seperti yang Miss jelaskan tadi, bahwa ketika pronoun ini kalian pakai berarti untuk subjek dan objeknya itu sama ya. Understand? Oke, next. Nah, ada soal ya. Fill in the blank with the correct pronoun. Jadi di sini Miss suruh kalian untuk fill the blank. Jadi kita coba jawab, ada 5 soal ya. Menurut kalian yang harus dipakai di sini apa? Apakah possessive pronoun or objective pronoun atau mungkin possessive adjective atau objective pronoun. Jadi etc. Jadi Miss I will give you time 2 minutes ya. Coba dikerjakan dulu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kadek Bunga, bisa di-unmute?
Oke, time is up ya. Jadi kita langsung coba bahas. Miss akan coba 10 AP 9. So, who want to try answer number 1? Ya, 10 AP 9 ya, yang Miss unmute. Please answer the question number 1. Okay. She has a new doll, but her doll is very big. Alright. So the answer is she has a new doll. Blah blah blah. Doll is very big. Jawabannya her. Her. Kenapa? Why? Karena menggunakan kata sifat. Kata sifat. Ya. Kata sifatnya yang mana? Yang very big. Very big. Kalau misalnya nggak pakai kata sifat, berarti di sini apa? Bingung? Possessive pronoun. Okay. Possessive pronoun. Pakai possessive pronoun or possessive adjective? Kalau misal yang menggunakan kata sifat itu possessive adjective, sedangkan yang nggak pakai bukan kata sifat, kata benda, noun ya. Iya. Kata benda. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, Miss akan bahas satu-satu ya. Jadi karena waktunya tinggal 2 menit. Number 1, she has a new doll, blah blah blah, doll is very big. So the answer is right ya. Her, kenapa? Karena di sini subjeknya she. Kemudian di sini diminta adalah kepemilikan. Jadi bonekanya sangat besar. That's why the answer is her ya. Kenapa? Karena di sini subjeknya she. Jadi kenapa kalian pakai possessive adjective? Karena di sini ada kata doll. Doll itu adalah noun di sana. Next, my name is Yona and blah 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 name is David ya. Jadi di sini the answer is what? His ya. Kenapa? Karena his name is David. Jadi David itu adalah dia laki-laki. Jadi untuk subjeknya dia he. Jadi untuk kepemilikan dari he kita makainya his ya, his name. Oke, next. They love blah 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 so much because I'm their daughter. Nah, di sini ada I ya. I berarti di sini kira-kira yang dicintai siapa? Saya kan? So the answer is they love me so much because I'm their daughter. Karena saya anak perempuannya. Jadi karena itu dia mencintai saya. Oke. Tiara was sleepy, bla 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 needs to sleep. Nah, ini kan kata kerja nih. Kalau di depan kata kerja berarti yang diminta adalah apa? Subjek. Oke. Berarti di sini karena Tiara, berarti subjective pronoun yang kita pakai berarti ya she. She needs to sleep. Oke. Next. This dessert is bla bla bla, but you can have it. Nah, jadi untuk di sini kira-kira yang dipakai apa? Ya, possessive pronoun ya. Berarti this dessert is mine, but you can have it. Jadi ibarat kata kita punya makanan ya. Jadi kita mempersilahkan orang juga. Jadi
Nggak mungkin di sini yang punya orang lain kita persilakan orang kan. Jadi this dessert is mine. That the answer. Ya. Any question? Nah, jadi kalau kalian punya pertanyaan, feel free to ask me ya. Jadi bisa tanyakan ke Miss, bisa melalui email, atau bisa melalui WhatsApp juga. Silakan. Jadi bisa dicatat WhatsApp-nya Miss, kemudian ini email Miss. Jadi bisa by email, bisa by WhatsApp. It's up to you ya. Jadi untuk materi hari ini akan Miss upload di e-learning juga. Jadi don't worry. Alright, because time is up ya. Jadi Miss akan akhiri. Okay, for today we already talk about pronoun ya. Jadi untuk segala jenis pertanyaan bisa ditanyakan melalui email atau WhatsApp. Jadi untuk hari ini Miss akan cukupkan sampai di sini. Jadi Miss akhiri dengan Parama Santi ya. Om Santi Santi Santi. Om. Goodbye.